Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan qanatul YouTube lita'allumi lugatil arabiyyah. Uqaddim awalan ismi Rosdiana. Ana talibah fi qism adab al-gharbiyah Asia al-gharbiyah kulliyah al-ulumul insaniyah Jami'ah Hasanuddin Makassar. Al-an ana fi mustawa sadis. Hadha video huwa masru'il akhir fil maddah ta'limil lugatil arabiyyah. Wa fi hadhihi al-fursah sa'unabbiyinu lakum an ilmin nahwi fil lugatil arabiyyah. Wa khasatan fiha yata'allaqu an ad-dhamair wal fa'il al-madhi mujarrad wa rubai. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita tentang dhamir fi'il madi, tentunya kita kita akan lebih dulu membahas tentang bahasa Arab itu sendiri. Nah, bahasa Arab memiliki keutamaan tersendiri di dalam Al-Quran. Banyak Al-Quran yang menyebutkan bahwa bahasa Arab itu memiliki keutamaan. Nah, salah satunya dalam Quran surah Fussilah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun, yang artinya kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Quran surah Fussilat ayat 3. Nah, selain ini ada juga beberapa perkataan ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab, sungguh ia adalah bagian dari agama kalian. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan, itu dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas dan luas serta tinggi, serta paling mampu untuk mengungkapkan makna-makna dalam jiwa. Karena itulah diturunkan kitab yang mulia dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Kemudian berbicara bahasa Arab memiliki banyak cabang ilmu. Yang pertama, ilmu nahwu, ilmu sharf, ilmu balaghah, ilmu arud, dan lainnya. Namun, ketika kita mempelajari ilmu bahasa Arab, ketika kita ingin memahami bahasa Arab itu sendiri, tentunya ada ilmu dasar yang menjadi pegangan ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab, yaitu cabang ilmu nahwu dan ilmu sharf. Kemudian, apa sih itu ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Nah, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur pembentukan kalimat yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemudian, ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata. Jadi pembentukan kata atau perubahan kata. Nah, dari satu kata kerja atau fiil itu bisa memiliki banyak arti atau bisa memiliki banyak bentuk sesuai dengan pola-polanya.
Kemudian berbicara tentang kata, dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kata kerja atau fi'il. Nah, kemudian yang kedua adalah isim atau kata benda. Dan yang ketiga adalah huruf. Nah, huruf di sini bukan semata-mata tentang huruf hijaiyah. Maksudnya bukan huruf hijaiyah itu semuanya. Namun ada beberapa huruf hijaiyah yang memiliki makna dalam bahasa Arab. Misalnya misalnya huruf waw, dia memiliki arti dan. Kemudian ba memiliki arti dengan, min dari, an atas, dan lain sebagainya. Masih membahas tentang pembagian fiil atau kata. Fiil memiliki banyak bagian. Dalam materi ini ada kurang lebih 7 bagian pembagian fiil. Yang pertama, fiil yang dilihat dari bangunan huruf akhirnya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, fiil sahih dan fiil mu'tal. Kemudian, fiil yang dilihat dari penyusunannya juga ada 2. Yang pertama, fiil mujarrad dan fiil mazid. Selanjutnya, fiil dilihat dari waktu kejadiannya. Nah, di sini ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama, fiil madhi, yaitu kata kerja lampau atau kata kerja yang telah kita kerjakan. Kemudian fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah kata kerja yang akan atau yang sedang kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah fiil amar, yaitu kata kerja perintah. Selanjutnya, pembagian fiil dilihat dari subjeknya. Fiil yang dilihat dari subjeknya ada 2, yaitu fiil mabni ma'lum dan fiil mabni majhul. Kemudian ada juga fiil yang dilihat dari objeknya. Nah, ada 2 juga pembagiannya. Yang pertama, fiil lazim dan fiil muta'addi. Selanjutnya, pembagian fiil lagi, yaitu fiil dilihat dari tasrifnya atau berubahnya fiil menjadi fiil yang lain. Artinya satu kata kerja memiliki banyak bentuk, banyak perubahannya. Yang pertama fiil jamid dan yang kedua adalah fiil mutasarrif. Kemudian fiil dilihat dari perubahannya, berubahnya harokat akhir dari fiil tersebut, yaitu fiil al-fi'lu al-mabniyu dan fiil mu'rab. Nah, mungkin demikian mengenai pembagian kata dalam bahasa fiil dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti kita, yaitu tentang mujarrad wa rubai. Mujarrad rubai pembagiannya ada 2. Yang pertama tsulats dan yang kedua mujarrad rubai. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Adapun fiil rubai, mujarrad rubai adalah apabila fiil madinya berjumlah 4 huruf asal, maka hal itu dinamakan dengan rubai mujarrad. Kemudian rubai memiliki satu wazan atau satu pola, yaitu fa'lala yufa'lilu. Nah, misalnya kita menggunakan kata kerja dahraja yudahriju. Nah, ini sesuai dengan pola atau wazan dari rubai ini. Kemudian waswasa yuwaswisu, jalbaba yujalbibu, jaljala yujaljilu.
Seperti itu. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis fi'il rubai. Nah, untuk fi'il rubai ini belum mendapatkan tambahan. Huruf aslinya itu adalah ada 4, yaitu fa, ain, lam, dan lam, sehingga membentuk pola fa'lala. Adapun mauzunnya adalah daharaja, yang berarti menggelontor atau menggelinding atau tergelincirkan. Kemudian kita masuk pada rubai, terdiri dari 3 macam. Ada 3 macam rubai. Yang pertama, rubai mujarrad. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita dan tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, fi'il rubai mulhaq adalah kalimah yang fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. Yang dimana 3 hurufnya huruf asli dan satunya adalah berupa huruf tambahan yang berfungsi sebagai ilhaq. Contohnya baitara. Selanjutnya, yang ketiga adalah fi'il rubai mazid, adalah kalimah yang fi'il madhinya memuat huruf lebih dari 4 huruf dengan rincian 4 huruf itu merupakan huruf asli dan huruf tambah dan 1 huruf sebagai huruf tambahan. Misalnya tadaharaja. Selanjutnya kita masuk pada fi'il rubai mujarrad. Dilihat dari bentuk-bentuknya. Yang pertama, fi'il rubai mujarrad berbentuk muta'addi. Nah, apa itu fi'il mujarrad? Fi'il rubai mujarrad berbentuk muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya dahraja Zaidun al-hajar. Zaid menggelindingkan batu itu. Kemudian fi'il rubai mujarrad berbentuk lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya dahraja Zaid. Zaid ketakutan. Dan yang ketiga adalah fi'il rubai mujarrad berbentuk manhut, yaitu fi'il rubai yang dipetik dari susunan 2 kata atau lebih, kemudian diringkas untuk menunjukkan hikayah dari ucapan tersebut, sehingga ini disebut sebagai manhut. Adapun contoh dari rubai berbentuk manhut itu sendiri, yang pertama misalnya hasbala. Hasbala ini, kata hasbala dipetik dari potongan ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian hamdala merupakan potongan dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sabhala dipetik dari ucapan subhanallah. Lalu sam'ala dipetik dari ucapan assalamu alaikum. Kemudian basmalah yang sering kita dengar ketika kita memulai suatu perbuatan, suatu kegiatan, yaitu merupakan potongan dari ucapan bismillah. Selanjutnya dam'aza, ini dipetik dari ucapan adamallahu izzak. Kemudian selanjutnya adalah ja'qala, merupakan potongan dari kata ja'alniyallahu qidak.
Kemudian hauqala merupakan potongan dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Dan terakhir adalah talbaqa, dipetik dari ucapan atau Allahu baqa'ak. Kemudian kita masuk pada contoh tasrif fi'il madhi rubai mujarrad yang lazim. Yang pertama, di sini saya menggunakan fi'il daharaja. Nah, adapun tasrifnya itu daharaja, daharaju, daharajat, daharajata, daharajna, daharajtai, daharajta, daharajtuma, daharajtum, daharajti, daharajtuma, daharajtunna, daharajtu, daharajna. Nah, seperti itulah tasrif dari fi'il daharaja. Adapun contoh menyusun kata dari rubai itu yaitu daharajal hajar, tergelincir batu itu. Selanjutnya materi yang terakhir adalah tabel tasrif istilahi wazan. Nah, di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, mafdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman wal makan, ismul alah. Nah, di sini dapat kita lihat fa'lala. Nah, kemudian adapun fi'il yang digunakan yaitu jalbaba. Jalbaba yafa'lilu, yaitu yujalbibu. Fa'lala wa fi'lalan, jalbaba wa jilbaban, mufa'lalan mujalbaban, wa huwa mufa'lilun wa huwa mujalbibun, wa dhaka mufa'lil, wa dhaka mufa'lalun, wa dhaka mujalbabun. Kemudian fa'lil, jalbib, la tufa'lil, la tujalbib, mufa'lal, mujalbab. Nah, kurang lebih seperti itu tasrif istilahinya. Demikian, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.